pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya guys, seperti itu. Untuk topik kita pada siang hari ini, kita akan membahas ya guys, mengenai salah satu berita yang sempat viral, yaitu terkait dengan adanya kecurangan ketika kita itu melakukan pengisian bahan bakar di salah satu stasiun, kan begitu. Dan untuk membahasnya, saya pun juga tidak sendirian di sini, ada rekan saya yaitu Erika, kan begitu. Nah, kamu pendapat Erika sendiri sebenarnya. Kan Erika juga pasti juga sering kan ya lakukan pengisian bahan bakar seperti itu untuk kendaraan. Nah, sebenarnya sih kenapa ya istilahnya kok ada hal seperti apa? Erika juga memang pernah mengalami yang serupa. Kan ada yang Erika beli terus dengan ukuran yang memang tidak semestinya. Tapi di sini memang ada beberapa faktor yang justru mendukung adanya kecurangan seperti itu, Erika. Gimana? Kalau aku pribadi sih so far aku belum pernah dicurangin ya kok di pom bensin karena kebetulan kalau aku ngisi bensin itu selalu bilang nggak nominalnya yang kita sebutin tapi aku mau misalnya tangkinya diisi penuh biasa kayak gitu. Jadi nominalnya itu pasti yang ada koma dan aku pembayarannya pun pakai kartu. Jadi mereka otomatis harus ngeprint dari bukti fuelnya sekian gitu kan, terus habis itu mereka bawa ke mesin ADM-nya, terus mereka masukin nominalnya kayak gitu. Jadi so far sih aku belum pernah dicurangin kayak gitu ya. Tapi kalau kecurangan gitu sih buat aku sudah banyak ya, maksudnya jamak kalau dalam artian kalau mungkin bukan cuma mobil ya, terutama yang kecil-kecil kayak sepeda motor itu biasanya kan kadang-kadang isinya berapa sedikit kan mereka jadi seandainya taruhlah 20.000 gitu kan, mungkin isinya cuma 19.000 kayak gitu. Jadi nominalnya kadang-kadang kecil-kecil kok, tidak terlalu besar. Tapi kalau seandainya itu dilakukan dengan beberapa pelanggan, misalnya sehari bisa SPBU kan banyak, jadi mungkin sehari bisa 100 pelanggan ya, kali aja kalau 1.000 kali 100 sudah 100.000, sehari kali 30 hari udah 3 juta kan gitu kan, lumayan gitu kan hari gini kan gitu. Jadi kalau aku bilang ya balik lagi ke personalnya masing-masing sih. Tapi so far sih untuk SPBU aku belum. Kebetulan kalau beli selalu dekat rumah, jadi sementara sih dekat rumah belum pernah ada yang kayak gitu ya gitu. Jadi memang istilahnya ini tergantung dari itu ya, istilahnya masing-masing operatornya juga ya dengan menjalankan SPBU-nya. Lalu di sini sebenarnya apakah juga ada faktor kelengahan nggak sih dari kita selaku buyer? Karena kan pasti di sini itu kan ketika orang yang beli itu ya sempat viral itu kan mereka hanya beli dari mobil, mereka pesan kan sekian liter, lalu ternyata begitu udah sampai struknya mereka merasa loh kok cuma segitu. Nah, apalagi juga karena pertama dari kita selaku pembeli ini juga ada faktor lengahnya seperti itu, Erika. Gimana? Iya, kalau aku terus terang kalau beli bensin atau beli fuel apapun itu, aku nggak pernah sih dari mobil. Pasti aku keluar mobil, terus tangkinya biasanya aku bukain gitu ya, karena kadang-kadang ada mobil yang aku punya mobil tuh ada harus pakai kunci gitu kan. Jadi aku bukain tangkinya, terus habis itu mereka baru ngisi, Bu mulai dari nol, biasanya petugas PSPBU-nya seperti itu. Jadi dan itu habis itu aku tungguin dalam artian ya udah habis itu kan kita mesti bayar atau apa, aku malas banget balik lagi ke mobil kan gitu. Kalau udah selesai baru aku tutup lagi, terus aku balik ke mobil kayak gitu, terus kita pergi kan gitu. Cuman so far sih mungkin dan aku mungkin dari sisi ininya sih kok kadang-kadang kalau cuman teriak dari mobil, kalau aku bilang kayak nggak sopan sih ya. Aku ada gitu-gitunya sih. Jadi mungkin itu kebiasaan sih, tiap keluarga mungkin punya kebiasaan masing-masing ya. Cuman kalau aku terbiasa untuk menghargai orang, dalam artian aku nggak mungkin cuman teriakan terus, nggak usah ngomong gitu, kita nanya, nggak usah ngomong ngisi bahan bakar ya. Kadang-kadang nanya jalan, kadang-kadang kita pas pergi keluar kota gitu kita kan suka kesesat gitu kan, tiba-tiba kok nggak ada di mapping, nggak ada di Google
kita nggak ada sinyal kayak gitu kan. Terus itu pasti aku juga meskipun bisa teriak dari mobil, tapi aku selalu turun. Terus aku datengin orangnya, Pak mau nanya ini di mana ya, atau kita mau minta petunjuk ke sini. Itu rasanya lebih sopan gitu daripada kita teriak-teriak dari mobil kan gitu. Iya, jadi istilahnya mestinya juga yang pembeli juga ikut turun ya, jadi nggak cuma di mobil kemudian cuma pesan begitu. Karena ini bukan seperti drive-thru di restoran pas saji kan begitu, kan kita bisa pesan kan Lain kalau itu. itu. Nah, kalau dari sisi hukumnya Erika, karena memang istilahnya kira-kira kalau dari sisi pidananya itu sendiri itu apakah mungkin nggak sih si operator ini bisa dikenakan seperti tindak pidana pencurian gitu Erika? Gimana? Kalau ini memang agak sedikit rumit ya, dalam artian biasanya sih Ya. kalau ada kecurangan seperti ini, mentok-mentoknya sih petugas SPBU-nya yang dipecat, paling seperti itu kan. Dalam Ya. artian karena pihak SPBU apa ya, kayak mengutamakan konsumen kayak gitu, Ya. tidak mau pelanggan kecewa di kemudian hari, yang seperti itu sih. Cuman kalau dari sisi pidananya sih kebanyakan kalau yang seperti ini sih jarang banget kok dipidana, karena mungkin orang-orang ngerasa nggak worth it ya, maksudnya ngurus ke pengadilan apa segala macam, paling duitnya berapa sih kayak gitu dengan waktu yang kita spend untuk datang ke pengadilan mengurus kasus kan kayak gitu sih kalau aku bilang kayak gitu. Jadi emang istilahnya kalau dari sisi sanksinya secara general ya mereka hanya sebatas diberhentikan aja ya Erika ya, dari tempat mereka bekerja kan begitu. Nah, lalu kemudian begini loh, apakah kemudian sekarang itu sebetulnya juga kan pihak SPBU ini kan ketika dia meng-hire karyawan kan sudah pasti melalui tahapan seperti training dan segala macam ya. Nah, apakah kemudian adanya seperti petugas-petugas yang nakal seperti ini itu apakah memang pertama itu adalah kesalahan dari sistem rekrutmennya atau mungkin di sini kalau mendapat Erika itu sebenarnya ada sisi yang memang miss mungkin dari sisi ketika mereka itu di hire dan diberikan semacam knowledge secara khusus mengenai hal-hal yang dilarang. Gimana Erika? Kalau untuk aku nggak tahu persis karena belum punya Ya. SPBU, tapi rasanya untuk standar-standar itu sih dari pihak SPBU sih waktu hire itu dari HR-nya pasti mereka sudah bilang apa yang boleh, apa yang tidak boleh kan gitu. Cuman kalau aku bilang lagi, ini balik lagi ke opportunity ya, maksudnya ada kesempatan gitu kan. Kalau aku bilang mungkin petugas SPBU ini kepepet ya. Kita tahu sendiri mungkin gaji cuma UMR, sedangkan kebutuhan makin hari makin banyak kayak gitu. Akhirnya mungkin awalnya dia ngelakuinnya nggak banyak, sedikit-sedikit, mungkin cuma 500 perak atau 1.000 gitu kan per customer. Mungkin kalau orang kita sih merasa ada 500 rupiah buat apa kan gitu. 1.000 rupiah juga buat apa, bayar parkir juga nggak cukup kan gitu. Jadi itu yang pertama mungkin dari situ dibiarkan lama-lama mungkin akhirnya dia ngerasa oh kalau segini boleh, akhirnya lama-lama jadi semakin banyak kayak gitu. Jadi istilahnya kalau dari sistem rekrutmennya mestinya juga tidak menjadi masalah ya karena pasti juga ada standarnya ya tentang bagaimana istilahnya melakukan yang boleh dan yang tidak kan begitu. Nah lalu kemudian sekarang kan istilahnya yang namanya SPBU kan memang juga sudah familiar kan dengan nama kita itu mengisi ulang kan begitu. Nah, kalau pendapat mereka sendiri sebetulnya, apakah perlu nggak sih kalau udah ada kecurangan seperti ini itu sekarang juga kita punya mungkin pihak SPBU itu kemudian menggantikan mungkin dengan mesin yang kayak seperti di luar negeri ya ketika kita mengisi itu tidak harus menggunakan jasa orang tapi pakai mesin deh biar nanti kita yang beli masukkan koin kemudian langsung tinggal ngisi sendiri seperti itu gimana Erika? Kalau aku bilang sih SPBU yang kita punya sekarang itu biasanya ada masanya ya sekian bulan atau berapa gitu, itu nanti mereka ditera ulang kayak gitu sih kok. Kalau aku personally sih lebih senang SPBU di Indonesia ya, kita datang terus nanti ada bapaknya yang atau mbaknya yang ngelayanin kita kalau gitu. Kalau di luar negeri kan
kita ngambil sendiri ini diisi ke kendaraan kita sendiri, habis gitu masuk ke outlet mereka, terus kita bayar kayak gitu. Itu kalau aku bilang kadang-kadang apa ya, aku nggak familiar dengan mesinnya karena tiap SPBU mesinnya beda-beda. Jadi kadang-kadang yang udah gini cuma nengok kanan, nengok kiri, nggak ada yang nolongin. Habis gitu ada kendaraan berikutnya, aku bilang, tolong dong, aku nggak tahu jalan. Jadi malah ngerepotin orang banyak. Jadi kalau aku personal sih aku lebih senang sama SPBU yang di Indonesia karena otomatis kita dilayani ya. Jadi tinggal bayar gitu aja, nggak ribet-ribet mengoperasikan mesin SPBU yang macam-macam kayak gitu. Jadi istilahnya plus minus ya, mungkin ada yang belum familiar dengan mesinnya, nanti kemudian pengoperasian juga akan mengalami kendala, kan begitu Rika. Nah, lalu kemudian kan istilahnya kalau dapat dikatakan kan sebetulnya kecurangan itu kan juga nggak cuman ada di tempat yang sudah viral itu kan, pasti juga ada beberapa tempat yang mungkin belum terekspos, kan begitu Rika. Nah, sebenarnya gini, apakah kemudian dari pihak SPBU sendiri juga memang perlu nggak sih Rika, apa ya, kayak memberikan sanksi yang lebih tegas? Kan kalau cuma dipecat begitu mungkin pertama implikasinya itu kan nggak terlalu apa ya, bisa membuat jerah ya bagi mereka, karena siapa tahu ketika dia dipecat kemudian dia pindah ke SPBU lain, SPBU yang kemudian lain. seperti itu. Nah, lalu apakah sebenarnya perlu nggak sih kita istilahnya memberikan saran buat si pihak SPBU ini agar memberikan sanksi yang lebih tegas, misalkan apa, disuruh membuat surat pernyataan gimana yang memang pada ini itu mereka harus nggak boleh mengulang dan segala macam gitu, gimana Erik? Kalau aku sih dari personal, kalau udah dipecat rasanya udah apa ya, udah maksimum ya, dalam artian ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan gitu. Cuman kalau untuk ketakutan dia pindah ke SPBU lagi untuk melakukan kecurangan, rasanya kalau masih di daerah itu satu sama lainnya udah kenal sih kok, kayak kita mungkin kan lawyer gitu kan, biarpun banyak gitu kan, tapi kan kita tahu oh itu lawyer sini dia nakal loh gini-gini, itu kan jadi apa ya, bahan gibah nasional kan gitu. Jadi istilah dapat dikatakan itu ya sudah pasti ada yang memberitahukan ya Rika, kalau emang Iya. istilahnya ternyata itu pernah ada case-nya seperti itu. Nah, lalu kemudian sebenarnya untuk safety-nya sendiri buat kita para konsumen ini, apakah ketika kita misalkan lagi ngisi seperti itu ketika kita menemukan seperti itu, sebenarnya itu perlu nggak sih diviralkan, atau cuma kita ngobrol dengan buat petugas SPBU-nya secara baik? Karena kan gini loh, dengan kita memviralkan itu pertama kan secara tidak langsung juga merugikan nama baik dari SPBU yang bersangkutan, yang pertama. Kedua juga di sini apa nggak semacam terlalu apa ya, membesar-besarkan masalah begitu, gimana? Kalau aku bilang kalau masalah viral sih, masyarakat kita apapun itu kan maunya dibuat viral kan, seperti itu. Ancamannya selalu, kamu kalau aneh-aneh nanti aku bikin viral loh kan, selalu seperti itu. Cuman kalau aku pribadi sih, aku orangnya nggak suka yang viral-viral ya kok. Jadi kalau seandainya ada isu seperti itu, paling aku cuma manggil manajernya, aku bilang, ini petugasmu nakal, terus solusinya gimana, kan seperti itu. Jadi ya aku nggak bakal gitu sih. Jadi itu kembali kepada itu ya, istilahnya pilihan masing-masing. Dan mungkin alangkah baiknya juga kita sampailah kita itu memviralkan kan begitu, atau juga sepanjang bisa diselesaikan dengan baik-baik ya selesaikan dengan baik-baik seperti itu kan. Nah, kemudian istilahnya kan kalau kita kembali pada konteks hukumnya kan ini berarti ini ada bentuk kecurangan yang dari mulai kecil-kecil kan, karena pasti kan si petugas ini atau oknum petugas ini kan dia mengambilnya dari mulai yang kecil-kecil sampai yang besar-besar kan begitu Rika. Nah, apakah regulasi kita sekarang itu perlu nggak juga sih Rika diberikan semacam pembaruan ya, karena kan istilahnya yang namanya
mencuri itu juga perlu nggak diperjelas lagi, karena nggak cuman kita ngambil satu biji, tapi juga kita pun ngambil setengahnya pun juga sama aja dengan mencuri. Itu gimana Erika? Kalau aku bilang agak susah ya kok, tapi itu balik lagi ke Ya, personal kita masing-masing ya gitu loh. ya. Cuman kalau untuk mengurangi kecurangan-kecurangan di SPBU sih kalau aku bilang ya gampang aja, tinggal ngisi terus nanti habis itu kita minta print out-nya, ya kita bayar sesuai print out. Jadi paling aman sih atau paling paling enak sih pakai kartu, karena kalau kartu kan langsung sesuai meskipun itu belakangnya angkanya aneh, misalnya 200.000 berapa 233 rupiah gitu kan, 223 rupiah kita kan nggak mungkin ngasih 30 rupiah kan gitu loh. Jadi kalau aku bilang udah pakai kartu aja, jadi itu mengurangin meskipun 1 rupiah pun kan, kalau kalau kita nggak rela namanya juga nyolong kan gitu. Jadi kalau aku bilang ya udah pakai kartu aja gitu kan, itu lebih lebih aman, kitanya juga nggak ngabisin energi marah-marah sama bapaknya yang isi SPBU kan kayak gitu. Jadi istilahnya alangkah baiknya juga kita untuk melakukan pembayarannya pun juga ya perlu diperhatikan juga ya Erika. Jadi menggunakan kartu aja Hmm. biar nggak terlalu banyak yang kita masalahkan, mungkin terkait dengan kembalian yang kurang Hmm. berapa rupiah, ya pasti ada seperti itu kan, yang mungkin akan nanti Hmm. masuk ke hal-hal yang bisa dipersoalkan kan begitu. Nah, lalu kalau kembalilah kepada konteks case-nya kan begitu. Kan memang ini cuma sebatas diberikan sanksi seperti itu. Nah, sebelum begini Erika, apakah dapat dikatakan begini, itu kenapa kok nggak langsung ada investigasi? Karena kalau mungkin di sini pertama itu pihak SPBU juga lebih mementingkan konsumennya, atau karena konsumen lapor kemudian tiba-tiba dipecat begitu aja. Sebenarnya perlu nggak sih ada semacam apa ya, kayak istilahnya mediasi terlebih dahulu agar pertama itu di sini petugasnya juga bisa memberikan pembelaan begitu Erika. Gimana? Kalau aku bilang sih mungkin dia udah sering ya. Jadi kalau kalau emang dia langsung dipecat seperti itu, jadi kalau aku bilang case-nya mungkin sudah banyak, sebelum-sebelumnya mungkin tidak viral di upload ke media sosial, tapi sudah dilaporkan ke Hmm. manajernya sih. Kalau aku bilang sih mungkin seperti itu, karena suatu perusahaan biasanya tidak akan semerta-merta untuk memecat suatu pegawai atas Hmm. cuman satu case aja kan gitu. Pasti mereka ada beberapa case yang sama, akhirnya pegawai ini dipecat. Kalau aku bilang sih kayak gitu sih kok. Jadi ada beberapa istilahnya case-case yang sudah pernah terjadi ya kan begitu Erika, sehingga di sini Hmm. menyebabkan langsung mendapatkan sanksi tegas dengan dipecat seperti itu kan Erika. Nah, Iya. kalau berhubungan dengan yang namanya stoknya sendiri Erika, karena Erika juga pelaku usaha kan, pasti juga Erika biasanya kan juga mendata kira-kira kalau ada yang barang keluar ataupun yang masuk pasti juga ada listnya. Nah, ketika si petugas ini dia melakukan kecurangan kan berarti seharusnya pihak SPBU kan juga bisa melihat antara uang yang masuk dengan bensin yang keluar itu kok beda. Nah, di sini apakah juga sebelumnya untuk apa pemilik SPBU dia tahu nggak sih Erika terhadap adanya selisih stok dengan income-nya begitu? Gimana? Kalau selisih stok biasanya bukan selisih stok sih, biasanya selisih pembayaran kok. Itu nggak cuma di SPBU aja. Kebetulan aku sempat running beberapa tempat itu, untuk Hmm. kasir itu pasti mereka ada selisih, entah itu cuman mungkin nggak banyak ya, kadang-kadang itu sehari selisih cuma 12.000 gitu, tapi di kasir ini selalu ada duit lebih gitu loh. Jadi aku pikir itu pasti ada kayak kembalian. Kadang-kadang kan orang beli sesuatu gitu ya, 500 rupiah dia malas pegang koin gitu kan, pas beli sudah biarin aja, ambil aja. Nah itu akhirnya tetap di cash registernya itu, jadi akhirnya tiap hari pasti ada uang berlebih di situ, karena ya itu tadi dari kembalian-kembalian yang kecil-kecil. Kadang-kadang mungkin 50 rupiah atau 100 rupiah kayak gitu-gitu. Itu pasti lebih sih kalau aku bilang. Ya, Hmm. itu kalau di kasir seperti itu. Jadi kalau aku pikir kalau kalau di SPBU, apalagi SPBU yang rame ya, itu Hmm. pasti selisihnya lumayan banyak kayak gitu. Jadi istilahnya dapat katakan itu adalah
uang kembalian kan gitu Erika. Jadi semacam uang kembalian yang memang sama pihak konsumen ini kemudian tidak diambil lalu ya menjadi semacam deposit di sana kan begitu. Harta milik bersama. Nah, lalu begini loh, apakah sebetulnya itu sebenarnya Erika? Kalau misalkan Erika juga membuka tempat seperti itu ya, apakah di sini itu yang memiliki keuntungan tuh hanya murni si petugasnya yang curang atau secara enggak itu juga pemiliknya juga untung ya Rika. Karena kan pasti ada selisih stok itu antara yang apa namanya bensin yang dipakai sama yang tersimpan begitu. Gimana? Kalau aku bilang sih biasanya kalau malam selesai shift itu ya mereka kayak kalau Koko mungkin pernah lihat mesin debit card itu kayak disettle gitu loh. Jadi mereka itu di SPBU itu juga ada kayak settle-settlenya. Jadi setelah shift mereka selesai itu disettle. Jadi yang keluar itu adalah berapa nominal bensin yang dikeluarkan dan berapa duit pendapatan yang mereka terima itu yang di-cross-check-kan situ. Sedangkan kalau kejadian yang di SPBU itu kan orangnya bayar cash 100.000, tapi yang dimasukkan cuman nggak tahu berapa liter gitu ya. Iya. Jadi masih ada selisih uang cashnya ada. Kalau biasanya setelah shift itu selesai, itu yang disetorkan adalah nominal yang ada di settlement itu. Jadi seandainya di settlement itu setorannya 8.500.000 gitu ya. Jadi yang dikasihin itu 8.500.000, sedangkan mungkin yang dia terima itu ada mungkin 8.700.000 atau 8.900.000. Nah, sisanya itu yang sama dia di-keep karena kalau aku bilang itu adalah selisih dari pembayaran itu. Jadi yang diambil itu selisihnya aja ya Rika, bukan mengambil Pasti dari. kok kalau untuk ngambil bensinnya itu agak susah karena pertama itu di dalam tangki dan itu ada waktu ngeluarin pakai meteran itu kalau mau nyolong itu agak susah gitu loh. Tapi kalau dari kembalian itu biasanya kalau yang umum ya kalau di kasir atau yang di SPBU itu biasanya seperti itu ya, terutama untuk uang cash. Kalau pakai kartu kan pasti bayarnya sesuai sama nominalnya. amount yang dikeluarkan kan. Iya, nominalnya sesuai. Tapi kalau uang cash itu pasti ada selisihnya kayak gitu. Jadi memang kalau secara sistem sih sudah pasti itu sebenarnya sangat sulit ya untuk dicurangi kan begitu. Nah, lalu kemudian kalau misalkan orang yang bersangkutan itu kemudian tidak puas Erika dengan sanksi cuma dipecat begitu. Apakah ada kemungkinan besar nggak sih dia juga bisa menempuh jalur hukum Erika, misalkan dengan dia melaporkan secara pidana begitu? Kalau emang niatnya mau melaporkan sih bisa, cuman biasanya sih dari sisi manajemennya nggak mau repot ya. Kalau maksudnya dari sisi manajemennya pasti mereka sudah settle, ya udah Bu, nggak apa-apa, seandainya selisihnya berapa liter gitu, taruhlah 3 liter atau 4 liter. Ya udah Bu, kita isi tangkinya Ibu 3-4 liter, ya udah selesai. Biasanya seperti itu. Nggak jarang banget ada yang sampai kalau cuma 4 liter ngapain juga aku sampai lapor polisi ke pengadilan, ribet banget kan hidup gitu loh. Tapi itu apakah buat para konsumen justru kan? Nah, kalau menurut mereka justru apa nggak menimbulkan ketakutan ya ketika kalau kita mengisi di tempat itu kemudian menjadi lebih khawatir kalau ada yang sama seperti kan itu udah diviralkan. Atau kedua juga pasti ketika nanti ada konsumen ke sana juga pasti akan teringat oh benar kejadian hal seperti nah di sini apakah nggak kemudian juga mempengaruhi nggak sih terhadap para konsumen sendiri seperti itu? Kalau mempengaruhi pasti mempengaruhi, makanya kita mungkin lihat di media sosial akhirnya yang jawab nggak cuma manajemen dari SPBU itu, Pertamina-nya juga ngejawab kan gitu kok. Soalnya kadang-kadang aku mikir ini kan bukan maksudnya apa sih gitu loh, cuman mungkin karena berusaha memberikan image yang baik gitu kan, meskipun sudah terjadi seperti itu mereka ingin memviralkan balik kalau mereka sudah mengambil langkah-langkah
pencegahan supaya di kemudian hari tidak jadi seperti itu lagi kan, kayak gitu kalau aku bilang. Jadi sudah ada upaya feedbacknya ya. Jadi istilahnya dari pihak SPBU juga sudah memberikan pertanggungjawaban juga secara viral ini pertama agar tidak mempengaruhi tingkat kepercayaan dari pihak konsumen yang kan begitu. Nah, lalu kemudian kan begini Rika, istilahnya kalau misalkan yang namanya SPBU itu ya, kita kembali kepada zaman sebelum ada SPBU, kayak ngisi kayak biasa kita beli yang bensin yang botolan begitu. Nah, kalau menurut dapat Erika sendiri, lebih lebih aman yang mana Erika? Beli yang botolan atau kita harus ke SPBU? Kan begitu. Karena kan kalau SPBU mungkin ada orang mikir iya ya nanti aku kalau aku nggak familiar kemudian dibohongi sama petugasnya ya bisa. Kalau kita beli mending ya beli yang itu aja botolan. Nah, ini gimana Erika? Kalau aku sih pribadi lebih mending ke SPBU ya kok, karena gini, kalau beli botolan itu pertama harganya sudah pasti lebih mahal, dan kalau aku bilang rasanya di Surabaya udah nggak ada ya yang jual botolan. Kalau aku bilang sih kayak gitu. Jadi dan mungkin kalau jual botolan itu aku lebih takut karena biasanya mereka akan mencampur dengan minyak tanah, biasanya kayak gitu. Kebanyakan sih seperti itu. Ada beberapa kali waktu aku keluar kota itu ada kebetulan supirku mungkin lupa ya ngisi bensin, akhirnya dia beli yang seperti itu begitu balik lagi ke Surabaya di mesinnya itu kayak kasar gitu, akhirnya dikuras semua satu tangki ya kan, PR soro hidupku. Dikuras semua satu tangki, habis gitu diisi lagi dengan fuel yang baru dari SPBU kayak gitu. Jadi maksudnya dapat dikatakan itu untuk originalnya masih diragukan ya Rika, karena tentu itu kayak bensin murni kan begitu Rika. Nah, lalu kan istilahnya begini, istilahnya kan sekarang itu misalkan kalau kita lihat memang itu udah jarang ada kan terkait dengan yang namanya botolan kan begitu Rika. Nah, apakah di sini kemudian sekarang itu kalau misalkan SPBU itu misalkan kan juga ada tuh yang memang dia itu menyediakan seperti apa ya, beli pakai jirigen, beli pakai apa. Nah, apakah ini juga tambah begini loh, apakah dengan adanya beli seperti itu pertama itu juga apa ya, memang wujud dari kita punya masyarakat itu juga agak sedikit kurang percaya dengan tugasnya. Kan kalau kita beli pakai jirigen, otomatis sudah ada literannya. Kan begitu yang kelihatan. Kalau kita ngisi ke mobil, kan kita nggak bisa lihat bagaimana. Tahunya dari tangkinya itu kalau udah penuh ya kita lihat cuma dari sisi ketika kita nyalakan. Nah, kalau kita beli jirigen kan kita bisa lihat liter. Nah, itu apa? Di sini juga suatu wujud sih. Jadi kita punya masyarakat juga ada yang kurang percaya begitu Erika dengan tugasnya. Gitu. Kalau aku bilang, kalau aku kebetulan di dekat rumah itu ada beberapa pom bensin ya, dan kebetulan pom bensinnya itu aku karena lihat lewat tiap hari, jadi kelihatan kadang-kadang mereka lagi ditera ulang atau mereka lagi ngisi itu jadi aku ngerasa ya dari sisi Pertamina-nya sendiri pasti sudah melakukan apa ya, kayak tindakan-tindakan preventif, misalnya tera ulang sekian gitu. Itu jadi aku bilang nggak terlalu khawatir ya aku kalau kayak gitu. Kalau toh emang aku harus beli jirigen itu biasanya untuk kompresor atau untuk apa? Aku punya genset kayak gitu, kadang-kadang kan di rumah lampu mati kita nyalain pakai genset kan nggak mungkin juga ngetap dari mobil, akhirnya kita pakai jirigen. Tapi so far itu sih nggak ada isu sih gitu loh, maksudku ya so far sih Pertamina untuk hal-hal seperti itu sudah bagus lah gitu. Ini aku yang lihat dari dekat rumah ya, maksudnya aku nggak tahu kalau yang di luar Surabaya seperti apa, aku nggak ngerti. Cuman so far sih kalau aku lihat di Surabaya atau di dekat rumah, kebetulan itu aku sering tiap hari lewat itu mereka sudah oke banget sih. Jadi istilahnya hanya beberapa masalah di oknum aja ya Erika yang menyalahgunakan itu aja ya kan begitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan istilahnya
kualitas bahan bakarnya. Kan kalau istilahnya yang namanya bensin kan sekarang yang namanya premium udah mulai nggak ada kan, mulai nanti Nggak ada. maksudnya kan ke Pertalite dan segala macam. Nah, kalau menurut dapat Erika sendiri, apakah Erika juga memang setuju nggak sih ketika istilahnya bensin yang premium itu kemudian diganti Pertalite begitu, Erika? Gimana? Kalau aku dari sisi dari sisi pengguna ya, apalagi kalau kalau emang kita mobile tiap hari pakai mobil, justru semakin bagus apa bahan bakar kita. Kalau di Indonesia sih semakin mahal bahan bakar kita itu membuat mesin kita lebih awet kan gitu. Kalau dihitung-hitung sih daripada harus pakai premium yang harga segitu, aku lebih cenderung pakai yang turbo, meskipun itu mahal tapi di mesinku itu lebih awet gitu. Jadi aku taruhlah nggak perlu 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali ganti mobil kan gitu gara-gara mesinnya rusak kayak gitu sih. Kalau dihitung-hitung dari finansialnya seperti itu. Jadi aku lebih setuju kalau emang premium ditiadakan, dan itu mengurangi polusi kan otomatis kayak gitu. Jadi istilahnya memang ada plus minusnya ya. Dari sisi polusi juga memang berkurang juga kan begitu. Tapi juga pertama kalau bagi mereka-mereka yang perekonomiannya mungkin nggak begitu bagus ya untuk harga Pertalite juga mungkin sangat tinggi kan begitu Erika. Jadi kemudian akan menimbulkan kenaikan di beberapa ekonominya yang lain kan begitu. Nah, lalu kemudian kan begini Erika, sekarang kan istilahnya yang namanya proses pengisian itu pun juga melibatkan dari pihak konsumen juga kan. Nah, di sini apakah kemudian kita punya lembaga perlindungan konsumen sendiri secara khusus sebetulnya juga perlu nggak sih Erika memberikan semacam perhatian lebih kepada para konsumen itu terkait dengan hal-hal seperti ini kan, kalau dapat katakan ini adalah kerugian-kerugian yang memang kecil, tapi kalau misalkan itu kemudian diakumulasikan ya ini besar. Nah, apa kemudian di sini kita punya lembaga perlindungan konsumen juga alangkah baiknya juga memberikan atensi kepada hal seperti ini itu gimana Erika? Kalau aku bilang kalau dari lembaga konsumennya sih udah mereka biasanya sudah ini ya, sudah aware kayak gitu. Cuman kalau aku bilang mereka tidak bergerak atau dalam artian tidak apa ya merespon itu mungkin karena mereka merasa belum ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut kayak gitu. Jadi kalau aku bilang kalau emang maunya diviralkan, mau apa lapor sana lapor sini ya silakan. Cuman kalau aku pribadi sih enggak lah, ngapain gitu loh, duit cuman segitu ya kan gitu loh. Kecuali emang kita mau jadi top news gitu beda lagi. Cuman kalau aku bilang ya ngapain juga gitu. Jadi istilahnya itu kembali pada kita masing-masing ya. Jadi kalau emang mau diviralkan ya bisa, cuman ya buat apa juga kan begitu. Karena juga pertama itu pun juga akan menimbulkan berbagai macam hal yang cukup juga mempengaruhi dari mereka yang punya CPU kan begitu. Jadi apa ya alangkah baiknya juga kita lebih ya istilahnya itu bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang kekeluargaan aja, jangan sampai kemudian dikit-dikit langsung viral, dikit-dikit langsung viral kan begitu. Oke. Nah, untuk kesimpulannya nih apa buat para netizen untuk topik kita pada siang hari ini itu apa, Erika? Kalau dari aku mungkin saran kalau seandainya ngisi di pom bensin lebih baik gunakan kartu untuk pembayaran. Dengan begitu semua bahan bakar yang kita beli sesuai dengan pembayaran kita kayak gitu. Kalau saya pribadi ya guys, kalau ketika kita ngisi mungkin ada yang selisih dari jumlah bensinnya dan segala macamnya, ya diselesaikan dengan baik-baik aja guys. Jadi hubungi aja pihak manajernya, sampaikan apa adanya juga, dan usahakan jangan sampai kemudian membuat heboh, karena
Seperti juga pertama juga secara tidak langsung juga merugikan dari pihak SPBU-nya karena kan terkait dengan dia punya jualannya kan begitu guys. Itu sih ide saya pribadi ya. Bagi kalian yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.